Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Eka Sulistya Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai penyelesaian permasalahan bangun ruang sisi datar pada kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, di sini diberikan sebuah rangkuman dari rumus-rumus bangun ruang sisi datar. Ada gambar bangun, kemudian nama bangun, luas permukaan, dan volume. Ini adalah gambar dari kubus. Kemudian rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi atau 6 dikali rusuk dikali rusuk. Dan rumus dari volume kubus yaitu R dikali R dikali R atau sisi dikali sisi dikali sisi. 2 ada gambar balok. Kemudian rumus dari luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Rumus dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian di sini diberikan bangun prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga dan tinggi prisma disimbolkan dengan T. Kemudian rumus dari luas permukaan prisma segitiga atau luas permukaan prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kemudian rumus dari volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Dan yang terakhir ada limas segi 4. Di sini diberikan gambar dari limas segi 4 dengan tinggi yaitu disimbolkan dengan T dan panjang alasnya disimbolkan dengan A. Kemudian rumus dari luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah total dari luas sisi miring. Kemudian volume dari limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ini saya ambil contoh soal dari luas permukaan kubus dan volume kubus. Nah, misalkan di sini diberikan sebuah gambar yaitu gambar kubus memiliki di sini panjang sisi itu 3 cm. Kenapa sama? Karena bentuk dari sisi atau bentuk dari bidang yang membentuk kubus ini adalah persegi sehingga panjang sisinya sama. Untuk mencari luas permukaan kubus, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu R atau sisinya atau rusuknya sebesar 3 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Nah, kita jawab dengan mensubstitusikan rumus tadi. 6 dikali R dikali R, kita masukkan atau substitusikan R-nya. 6 dikali 3 sesuai pada soal dikali 3 sama dengan 54 cm pangkat 2 atau 54 cm kuadrat. Bagaimana untuk mencari volume kubus ini? Nah, kita kembali tulis yang diketahui itu rusuknya atau sisinya sebesar 3 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume kubus. Jadi kita substitusikan R-nya pada soal yaitu 3 cm, berarti 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm sama dengan 27 cm pangkat 3. Ingat bahwa luas permukaan itu satuannya cm pangkat 2, sedangkan pada volume satuannya itu cm pangkat 3. Yang kedua, contoh soal dari bangun balok. Misalkan kalian mempunyai kotak pensil yang berbentuk balok. Nah, diberikan panjangnya itu 3 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 1 cm. Kemudian bagaimana untuk mencari luas permukaan dan volume dari balok tersebut?
Yang pertama, kita cari dulu luas permukaannya. Kita tulis dulu yang diketahui dari gambar, dari soal, yaitu panjangnya kita simbolkan dengan P sama dengan 3 cm, dan lebarnya atau L 2 cm, serta tingginya yaitu T sama dengan 1 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas permukaan balok. Jadi kita substitusikan di sini, yaitu ya sudah sama rumusnya. Tinggal kita substitusikan 2, kita tulis 2 dikali P dikali L. Nah, kita lihat P di sini 3, L-nya 2, berarti 3 cm dikali 2 cm ditambah kemudian P dikali T. P 3 cm, T-nya 1 cm, berarti 3 dikali 1 ditambah di sini L dikali T. Itu lebarnya 2 cm dikali 1 cm. Kita tinggal tulis 2 cm dikali 1 cm. Kemudian kita ingat bahwa yang harus dikalikan pertama kali tentu saja yang ada di dalam kurung. Jadi kita tulis kembali 2 dikali, berarti kita tulis sama dengan 2 dikali, kemudian 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, sentimeternya ada berapa di sini? Ada 2. Jadi kita tulis centimeter pangkat 2. Ditambah, tulis ditambah lagi 3 dikali 1 itu 3, kemudian ditambah lagi 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, kemudian dari sini karena dia masih di dalam kurung, kita tambahkan dulu ini, karena yang berkuasa itu kurung daripada kali. Kemudian kita tulis sama dengan 2 dikali 6 tambah 3 ditambah 2 yaitu 11 cm kuadrat. Kemudian dikali 2 sehingga mendapatkan 22 cm kuadrat. Mencari volume dari balok ini bagaimana? Kita harus tulis kembali apa yang diketahui dari soal, yaitu P atau panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, kemudian tingginya 1 cm, dan ditanya volumenya berapa. Nah, ingat kembali bahwa rumus dari volume balok yaitu P dikali L dikali T. Sehingga tinggal kita substitusikan, P-nya itu adalah 3 cm. Jadi kita tulis 3 cm dikali lebarnya atau L, sini 2 cm, tulis 2 dikali T yaitu di sini 1 cm. Kemudian tinggal kita kali biasa, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cm pangkat 3. Kemudian yang selanjutnya saya berikan contoh soal pada prisma segitiga. Di sini kita lihat alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alasnya 2 cm, tinggi alasnya 1 cm, dan panjang sisi miringnya 3 cm. Patokannya adalah kita lihat dari simbol siku-siku di sini. Berarti di sini adalah panjangnya, di sini tingginya, dan ini adalah sisi miringnya. Kemudian tinggi dari prisma tersebut adalah 5 cm. Bagaimana menentukan luas permukaan dan volume prisma? Pertama, kita cari dulu luas permukaannya. Kita ketahui bahwa pada soal panjang dari alas segitiga yaitu 2 cm, tinggi segitiganya yaitu 1 cm, dan panjang sisi miring segitiga yaitu 3 cm. Kemudian tinggi dari prisma yaitu 5 cm. Lalu ditanya berapakah luas permukaan dari prisma tersebut? Ingat kembali bahwa rumus dari luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi kita tinggal substitusikan di sini luas alas. Karena di sini prisma segitiga, berarti luas dari segitiga itu rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Jadi kita tulis 2 dikali luas alas sama dengan 2 dikali setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah
keliling alas dikali tinggi, keliling alas dikali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma, yaitu 5 cm. Kemudian tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Di sini 2 dikali setengah dikali alas segitiga berapa? Ini 2 cm, berarti tulis 2 cm dikali tinggi segitiga. Tinggi segitiga di sini 1, ya udah kita tulis 1, kemudian ditambah, lalu dikali lagi dengan di sini keliling segitiga, berarti kita cari dulu kelilingnya. Bagaimana caranya mencari keliling segitiga? Kita tinggal tambahkan sisi dia berkeliling, berarti dia tinggal kita tambahkan saja. Berarti 3 cm ditambah 2 cm ditambah 1 cm. Kita kurungkan dulu karena kita ingin mencari kelilingnya dulu. Kemudian kita kali dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya pada soal yaitu 5 cm. Tinggal kita cari 2 dikali setengah itu 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, jadi 2 cm kuadrat ditambah, kita cari dulu kelilingnya dengan kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 1 yaitu 6, kemudian baru kita kali dengan 5 cm mendapatkan 6 dikali 5 yaitu 30 cm kuadrat. Kemudian tinggal kita tambahkan jadi 30 ditambah 2 sama dengan 32 cm kuadrat. Untuk volume prisma, kita kembali tulis apa yang diketahui dari soal. Kemudian yang ditanya adalah volumenya. Jadi ingat kembali bahwa rumus dari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Sama dengan di sini kita lihat alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segitiga. Berarti luas segitiga itu rumusnya apa? Berarti setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kemudian di sini dikali T. Nah, T di sini adalah tinggi prisma. Jadi dikali tinggi prisma. Sama dengan kita tinggal masukkan nilainya. Alas segitiga itu 2 cm, kita tulis 2 cm. Dikali tinggi segitiga, di sini tinggi segitiganya 1 cm, berarti dikali 1 cm. Kemudian ini kita kurungkan dulu karena kita ingin mencari luas alasnya. Baru kita kali tinggi prisma. Kita kali tinggi prismanya di sini 5 cm. Jadi dikali 5 cm. Kemudian kita cari dulu yang pada kurung, di sini setengah dikali 2 itu 1 dikali 1 berarti 1 cm-nya ada 2 berarti 1 cm kuadrat dikali 5, kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5, jadi volume dari prisma tersebut adalah 5 cm pangkat 3. Dan yang terakhir adalah limas. Jadi di sini diberikan contoh soal dari limas segi 4 dengan panjang alas 4 cm yang berbentuk persegi sehingga panjangnya sama, alasnya itu 4 cm. Kemudian tinggi dari limas di sini 3 cm. Kita lihat dari panjang yang tegak lurus dengan alas yaitu 3 cm sehingga tinggi dari limas yaitu 3 cm. Kemudian di sini ada tinggi dari segitiganya yaitu 5 cm. Nah, kita disuruh untuk mencari luas permukaan dan volume limas. Yang pertama kita cari dulu di luas permukaan, yaitu diketahui, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu alasnya, panjang alasnya 4 cm, kemudian tinggi dari segitiganya, ini ya, tinggi segitiganya 5 cm, dan tinggi limasnya di sini 3 cm.
Kemudian ditanya luas permukaan limas berapa. Ingat kembali bahwa rumus dari luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah total luas sisi miring. Jadi, pada gambar di sini dia berbentuk alasnya persegi atau segi 4, berarti limas di sini limas segi 4. Kemudian di sini luas alas. Berapa luas dari segi 4 atau persegi? Rumusnya kan sisi dikali sisi. Atau rusuk dikali rusuk juga boleh. Berarti S dikali S. Karena luas alas. Kemudian ditambah total luas sisi miring. Di sini pada limas ada berapa sisi miring segitiganya? Ada 4. Ingat kembali di unsur-unsur limas ada yang menghadap ke depan, ke kanan, ke belakang, dan ke samping kiri. Berarti ada 4 segitiga. Berarti kita tulis 4 dikali luas sisi miring. Nah, luas segitiga itu rumusnya apa? Rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kemudian tinggal kita substitusikan di sini sisi kali sisi. Sisi alasnya itu ingat ada 4 cm, berarti 4 cm dikali 4 cm. Kemudian ditambah 4 dikali setengah, kita tulis 4 kali setengah dikali sini alas segitiga. Alas segitiganya berarti kan karena ini segitiga, alasnya berarti kan di sini karena dia alas bentuk persegi. Berarti kalau di sini 4 cm, di sini juga 4 cm. Begitu pula RS dan SP per cm juga, jadi alas segitiga panjangnya 4 cm kali tinggi dari segitiga. Ingat di sini tinggi dari segitiga, berarti tinggi segitiga yaitu 5 cm. Di sini ya, kita tulis 5 cm, kita cari, ingat kurung, berarti kita cari dulu ini 4 kali 4, 16, cm-nya ada 2, berarti 16 cm kuadrat, kemudian ditambah 4 dikali setengah itu 2 dikali 4, 8 dikali 5, 40 cm kuadrat. Kemudian tinggal ditambahkan saja, tinggal dijumlahkan 16 cm kuadrat ditambah 40 cm kuadrat yaitu 56 cm kuadrat. Beralih ke volume limas. Kita tulis kembali apa yang diketahui yaitu alasnya 4 cm, tinggi segitiganya 5 cm, dan tinggi limasnya 3 cm. Kemudian ditanya volumenya. Ingat bahwa rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Tinggal kita substitusikan 1/3, kita tulis 1/3 dikali luas alas. Ingat alasnya di sini gambarnya persegi, berarti luas dari persegi sisi kali sisi atau R dikali R boleh, kemudian dikali tinggi limas. Jadi kita sama dengan 1/3, kita tulis 1/3 dikali sisi kali sisi atau alasnya yaitu 4 cm, berarti kali 4 cm kali 4 cm dikali tinggi limas. Nah, di sini tinggi limasnya yaitu 3 cm, berarti kita tulis 3 cm. Kemudian tinggal kita kalikan menjadi 16 cm pangkat 3. Jadi volume dari limas adalah 16 cm pangkat 3. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Silakan dibaca kembali materinya dan disimak videonya dengan baik. Kemudian lebih giat lagi untuk belajar dan menjawab soal-soal. Terima kasih. Om Santi 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 Om.